kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, jadi kita sudah mulai paham ya bahwa ya jantung itu adalah bagian dari organ dan dia perlu bagian-bagian lain itu mendukung dia, mensupport dia, bagian mulut, bagian hidung, lalu yang terkait dengannya kapiler darah, sistem limpatik, gitu ya, pembuluh limpatik. Nah, itu juga harus saling mensupport. Jangan membuat beban atau memberikan beban kepada paru-paru. Nah, sekarang kita melihat gambaran antara penyakit jantung yang paru-parunya sehat sama paru-parunya terinfeksi. Nah, yang di atas itu adalah gambar paru-paru yang sehat, warna pinky gitu ya, terus ada pembuluh darahnya tuh kelihatan gitu. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah paru-paru yang ya sudah hitam, penuh dengan racun, baru ya penuh dengan limbah gitu ya. Kalau kita mau menganalogikan bagian bawah itu tuh seperti hutan, karena paru-paru itu mirip dengan ya hutan itu banyak dianggap sebagai paru-paru gitu ya, karena memberikan udara bagi lingkungan sekitar. Nah, misalnya kita analogikan itu seperti hutan, nah yang di bawah itu paru-parunya itu seperti hutan yang sudah terbakar gitu ya, kena api, lalu udah gosong, lalu udah macem-macem lah gitu. Ada yang sudah hutannya itu udah kayak penuh debu, karatan gitu ya. Nah, itu yang seperti itu gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa kenapa bisa paru-paru itu seperti itu gitu ya? Karena terlalu banyak menerima toksin-toksin dari aliran darah gitu ya, dari vena. Lalu organ-organ lain itu seperti sistem limpatik yang bertugas mengeliminasi itu juga sudah down gitu, sehingga ya paru-paru kewalahan. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengalami gejala seperti ini gitu? Apa berarti paru-paru kita tidak ada harapan untuk bisa disehatkan kembali gitu ya, seperti gambar yang di atas gitu? Tentu ada gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Ya simple gitu. Toxic habit kita itu harus berhenti. Misalnya kita merokok gitu ya, lalu kita merokok dalam jumlah yang berlebihan, habit kita itu, lalu kita uh, minum alkohol gitu ya, karena organ ini sangat sensitif tuh sama alkohol, sama kopi gitu, lalu sama asap yang mengandung tartar apa segala macem gitu, yang mengandung partikel-partikel logam gitu kan, metal. Nah, itu organ organ paru-paru ini sangat sensitif. Semua yang bersifat asidosis dalam berlebihan itu dia sangat sangat sensitif gitu. Jadi ketika kita mengalami seperti ini, berarti kan kita harus melakukan langkah-langkah yang bisa meregenerasi sel gitu, yaitu dengan cara ya memberikan nutrisi-nutrisi yang sehat masuk ke dalam mulut kita. Dan ya toxic habit kita itu seperti memakai masker gitu di dalam jumlah yang sering dan sampai berjam-jam itu harus hilang gitu, karena kita telah membukanya kembali, membuka jalan yang sudah ditutup gitu. Nah, itu kalau kita budayakan, nah itu akan menjadi penyakit gitu. Dan kenapa sampai hal seperti itu diatur, misalnya dibikin undang-undang supaya semuanya taat, tapi kita melihat di dalam segi keilmuan medis atau segala macam ya, itu hal-hal yang toksik gitu ya, ya hal-hal yang menambah beban pada paru-paru kita, walaupun efeknya nggak saat itu gitu, tapi cukup lama. Tapi itu adalah hal yang toksik yang harus kita segera hentikan gitu. Karena harusnya pemakaian masker itu pada situasi tertentu, misalnya lagi di meja operasi gitu kan, itu para dokter yang memakai gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya supaya ya dokter bernapas tidak menambah toksin pada organ yang sedang dibuka gitu kan. Nah, lalu itu kan ya dia perlu menjaga kebersihan, sanitasi gitu. Lalu ya tempat-tempat yang kadar
polusinya tinggi, kita tahu gitu ya, atau kita sensitif sama bau-bauan yang tidak sedap yang kita hirup. Nah, itu tapi itu kan nggak berlangsung terus menerus lama apa segala macam ya, kita tahu jadinya di mana kita membutuhkan masker gitu, nggak lagi di tempat yang penuh dengan udara bersih, di tengah hutan, di lingkungan terbuka, di tengah dengan ruangan AC, nggak perlu seperti itu. Toxic habit itu kalau kita lakukan terus ya akan menambah beban pada organ kita gitu. Lalu lakukan detoksifikasi gitu dengan yang memperhatikan nutrisi, memakan raw fruits atau raw vegetables. Nah itu perlu gitu kan, supaya apa? Supaya ya semuanya sehat, organ-organ itu dibersihkan gitu, paru-paru yang kotor dibersihin, paru-paru yang berlubang itu kayak ditambal, karena sel itu kan hidup lagi, regenerasi gitu. Nah, kalau kita mengkonsumsi dengan obat itu tidak ada jalan keluar gitu, tidak ada solusi yang ditemukan melalui obat gitu. Karena obat tidak membuat paru-paru lebih sehat, tetapi lebih berat iya gitu. Karena kita sudah belajar ya bahwa ya itu adalah toksik kimiawi gitu. Drugs itu adalah chemical gitu ya. Dan itu dihasilkan oleh pabrik, dan segala sesuatu yang dihasilkan oleh pabrik itu kimiawi dan itu adalah toksin bagi tubuh. Jadi kalau orang mau sehat, mau sembuh apapun penyakitnya itu nggak ada jalan dari obat-obatan gitu, tidak akan mendapatkan solusi, yang ada makin berat. Nah ini yang perlu kita pelajari, dan ketika kita melihat ya mungkin papa kita yang perokok gitu kan, atau siapa yang perokok, kita bisa mendapat gambaran bagaimana kondisi paru-paru dia gitu kan, paru-paru, atau kita yang adalah perokok berat, kita tahu bahwa ternyata paru-paru kita seperti itu gitu. Nah ini untuk mengembalikan kepada posisi yang di atas ya perlu waktu, perlu usaha gitu, karena nggak gampang, apalagi kalau perokok ya, perokok itu nggak gampang lepas gitu, karena ya dia udah edik di situ kan, dia mendapatkan nikotin yang menenangkan dia dari rokok itu. Nah ketika itu kan ediktif jadinya ya, ketika dia harus stop, nah dia bermasalah terhadap fungsi-fungsi lainnya, sehingga kayak kesadarannya berkurang, lalu dia kayak loyo, dia menjadi maladaptif gitu ya. Nah itu kenapa? Karena ya dia melepaskan nikotin yang ada pada rokok itu dan segala macam, sehingga dia bilang oh aku kalau berhenti rokok malah makin sakit, lemas segala macam gitu. Iya, karena ada zat adiktif yang harus dia putus. Nah, bagaimana? Yaitu perlu belahan-lahan dengan memberikan nutrisi-nutrisi yang sehat pelan-pelan seperti itu gitu. Karena nanti ketika kita mendetoks tubuh kita, ya kita mulai nggak nyaman dengan toksin-toksin yang ada gitu. Kita mulai nggak senang sama sesuatu yang bersifat kotor gitu, yang bersifat racun gitu. Nah, kita mulai nggak senang. Kenapa? Karena kita mulai membersihkan rumah kita gitu, membersihkan kamar kita gitu, dan kita udah mulai sensitif sama yang kotor, dan lama-lama ya toxic habit itu juga akan berhenti dan akan kita tinggalin walaupun nggak langsung ya gitu. Misalnya itu bertahap bereskalasi sampai akhirnya kita mengalami titik jenuh, ya capek gitu kan, toh juga toxic habit ini tidak membawa kebaikan bagi saya, capek ada, akhirnya ya berhenti sendiri seperti itu.